Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 268. Wa qala fi suratin ukhra, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Surat Al-Munafikun ayat 10. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma naqasat shadaqatum mimmal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Tidaklah ada seseorang yang memberi maaf pada orang lain, melainkan itu kemuliaan baginya. Dan tidaklah ada seorang hamba yang tawadhu, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah, dan malam ini kita sudah berada di tanggal 18 Zulkaidah. Berarti tidak sampai 1 bulan ke depan insya Allah kita akan bertemu dengan Idul Adha, atau kita mengenalnya dengan Hari Raya Kurban. Tidak sampai 1 bulan lagi. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di awal kita membaca hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini sering dibahas oleh para mubalik dan asatidz. Ya. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatum mimma." Jadi tidak akan berkurang harta sedikit pun karena sodokoh. Seberapa yakin Bapak Ibu dengan hadis Nabi yang satu ini, bahwa sodokoh tidak akan mengurangi harta sedikit pun? Nah, seberapa yakin kita? Ya. Harusnya yakin, seyakin-yakinnya. Ya. Tapi tidak bisa hanya sebatas yakin, seyakin-yakinnya. Ya harus dikaluannya. Ya yakin, seyakin-yakinnya, tapi nanti saku tidak juga keluar. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau berbicara tentang keutamaan sodokoh dalam hari ini kaitannya dengan harta, kan sodokoh itu sebenarnya bisa juga yang selain harta. Senyum sodokoh, ya, mencampakkan duri dari jalan sodokoh. Tapi hadis ini berbicara tentang sodokoh dalam bentuk mengeluarkan harta. Kan mana kosot sodokotum mimmal, ya. Tidak sedikit kajian-kajian ulama tentang keutamaan sodokoh ini. Salah satunya hadis Nabi yang sering dibahas adalah dawau mardakum bis sodokoh. Sembuhkanlah penyakit kamu atau obatilah penyakit kamu dengan sodokoh. Jadi Jumat yang lalu diumumkan oleh protokol bahwa jamaah sehabis Jumat jangan langsung pulang, ado nasi bungkui, dengan harapan doa dari jamaah. Karena yang bersodokoh nasi bungkus ini sekarang lagi sakit berat di rumah sakit. Mohon doa untuk kesembuhan beliau. Sebenarnya tidak diminta pun Bapak Ibu, sodokoh itu saja itu wujud dari usaha menyehatkan diri dari penyakit. Kandawau mardakum bis sodokoh. Sembuhkanlah penyakit kamu dengan sodokoh. Jadi tidak diminta pun doa, sodokoh kita itu saja Bapak Ibu ada jaminan bisa menyembuhkan penyakit kita. Ya, jadi sodokoh, ya, sodokoh itu kan bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk pakaian, kan gitu. Sodokoh. Ya, bahkan kita membaca riwayat Bapak Ibu, ada seorang ibu yang bersodokoh hanya dengan sepotong roti. Ya, kemudian kita baca di riwayat itu anaknya yang berada dalam gelombang yang besar yang sedang naik kapal tuh, tiba-tiba ditolong oleh malaikat, ya, yang membuat kapalnya yang oleng itu kemudian menjadi baik kembali, selamat ya. Dengan sebab apa? Sodokoh sepotong roti.
Itu keutamaan sedekah. Bahkan ada kita baca orang yang biasanya mengasuransikan mobilnya. Ya, mengasuransikan mobil, asuransi. Kalau auto ndak rusak, asuransi hilang. Anggaplah satu mobil itu asuransi setahun 5 juta, Pak. Auto ndak rusak-rusak, hilangnya 5 juta. Batuka pengen nampak tuh, Pak. Ndak nyu asuransikan auto nan 5 juta kau nyu sodokohkan. Kalau asuransi ndak jale apa ini, Pak? Kan asuransi itu 5 juta. Auto ndak mangga-mangga kan ndak ada. Kamal 5 juta tuh, kan ndak tahu. Maka ndak diasuransikan mobil tuh lah. Cuman yang 5 juta tadi itu disodokohkannya di jalan Allah. Kan luar biasa. Sampai ada pengalaman beliau katanya begini. Jadi waktu itu di jalan tol terjadi kecelakaan beruntun katanya. Sekeluarga di auto itu memang tadanga bunyi kareh kok, Pak. Tadanga dari muko baradu, dari belakang baradu. Kareh. Artinya orang yang sadar dalam mobil paham auto kolah habis. Tapi di saat keluar dari mobil, sedikit pun mobilnya tidak lecet. Allahu Akbar. Nah, itu yang berbagi pengalaman itu. Jadi dulu biasanya nyobai ke asuransi terus. Ya. Sehingga kalau mobilnya tidak rusak, asuransi hilang. Kini, ya kan, asuransi nan 5 juta itu nyinfakkan, sedekahkan. Nah, itu kejadian yang dialami. Ya. Wallahu a'lam. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit kajian-kajian yang berbicara tentang keutamaan sedekah. Itu kan berkaitan dengan dunia. Kalau berkaitan dengan kehidupan setelah di dunia, kita baca tadi kan surat Al-Munafikun ayat 10. Ya, saya bacakan terjemahannya kembali. Ya. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Berarti ayat kota 7 kawak kini koma Bapak Ibu. Sebelum kematian datang. Akan untuk awanan hidup kok. Untuk awanan hidup kok. Maka infakkan harta itu. Ya. Lalu dia berkata, nah, boleh jadi penyesalan itu akan ada pada kita nanti. Kalau tidak mengamalkan ayat 1 ini. Ya. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sesaat saja. Berarti kan baru berpindah alam kok, Pak. Dari alam dunia baru berpindah ke alam barzah. Sebab hari kiamat masih lama. Lama dalam pengertian, karena kan alam barzah ini menurut ulama sama pula dengan kehidupan di dunia, Pak. Panjang nih. Jadi baru saja dia mati, lalu dia berkata, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Ini keutamaan sedekah. Belum di hari kiamat, Ibu. Baru di alam barzah saja kita sangat mendambakan keselamatan dari sodokoh kita itu, Pak. Ya, kan baru di alam barzah baru itu. Belum kiamat lagi itu. Alam barzah. Semoga dengan sodokoh kita ketika mati nanti kuburan kita jadi lapang. Kuburan kita jadi terang. Boleh jadi orang yang menyesalnya, orang yang baru berpindah ke alam kubur, nyocaliak kuburan ko sampi, Pak. Sasa ango. Nyocaliak kuburan ko kalam, tidak ada penerangan. Padahal dengan sodokohnya bisa jadi kuburannya itu diberi penerangan oleh Allah, kemudian dilapangkan. Itu keutamaan sodokoh. Ya. Nah, kan boleh jadi memang ketika di alam barzah tabayang dia di bawah kasur itu rasanya tak simpan piti ampe ratus ribu. Itu di bawah kasur itu kan. Di balik lemari itu rasanya adalah sekitar ampe ratus ribu loh tuh. Itu lah balik lemari itu. Di bawah dipan abah saleh lo piti 150 ribu. Bah saleh sepiti sudah. Kan boleh jadi ada orang bapak ibu yang hobi menyalek-nyalekan piti. Ketika dia mati baru ingat dia. Menganya salek-salekan piti itu untuk Untuk apa disalek-salek?
Yang boleh jadi kan ketika dia meninggal, orang nan membongkar kamar nampak dia kan, ada piti mah dia. Ada piti mah, ada piti. Ya. Tidak jadi menyelamatkan kita. Itu keutamaan sedekah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana qasad shadaqatum mimal, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Tapi kalau di bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah itu namanya adalah bulan untuk menyembelih kurban, Yaumun Nahar. Maka kalau dibandingkan sedekah dengan berkurban, kita berkurban di masjid kita ini berapa satu orang? 2.700.000 satu orang. Maka pendapat Ibnul Qayyim, menyembelih pada waktunya lebih utama daripada sedekah dengan harganya. Sekalipun dengan jumlah sedekah yang lebih besar daripada harga kurban. Itu pendapat siapa? Ibnul Qayyim. Jadi kalau Bapak Ibu punya pitih kini sebesar 2.700.000 atau lebih dari 2.700.000, Pak, Bapak Ibu sedekahkan, tidak akan bisa mengalahkan orang yang berkurban seharga 2.700.000 itu. Tidak bisa. Karena kalau di bulan Zulhijjah itu adalah Yaumun Nahar, hari untuk menyembelih. Di situ ada syiar. Makanya menurut Ibnul Qayyim, karena penyembelihan dan mengalirkan darah itu sendiri menjadi sasaran, ia adalah ibadah yang disandingkan dengan sholat. Ya. Nah, makanya kan berbicara lagi tentang kemampuan kan itu. Kita kan sering bahas kalau dikaitkan dengan ibadah kurban itu ada namanya mampu. Dalam mazhab Syafi'i yang disebut mampu itu kan ada pemenuhan kebutuhan pokok keluarganya dan yang ditanggungnya. Pada tanggal 10 Zulhijjah ketika Idul Adha ditambah 11, 12, 13 hari tasyrik. Saya pernah contohkan dulu kepada Bapak Ibu, anggaplah satu hari itu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga berapa? 100.000 lah anggap. Kali 400.000. Kalau kita punya uang lebih dari 400.000 bisa membeli kambing seharga 2.700.000, maka dalam pandangan mazhab Syafi'i dia adalah orang yang mampu berkurban. Nah, tolong detong pitih tinggal ibu beko di rumah. Kau ndak karena ibu kan awak mampu tapi ndak satu berkurban. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i itu. Keluarkan untuk 4 hari, kalau masih berlebih untuk membeli kambing, maka ikutlah berkurban. Ikutlah berkurban. Itu lebih besar pahalanya dari sedekah sebesar harga kambing itu, bahkan lebih besar pun sedekah dari harga kambing tidak bisa mengalahkan kurban seekor kambing itu. Itu hebatnya kalau di bulan Zulhijjah. Ya. Kalau memiliki kelebihan dari harta tadi kan, mangkana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan dalam hidupnya. Sebab kalau tidak ada kelapangan, ikut berkurban khawatir nanti zolim. Ya, samula orang berangkat haji, Pak. Keluarga nanti tinggal tidak diagih dah. Patinggalnya kan. Ya, serahkan saja semuanya kepada Allah. Mana bisa? Haram itu, hajinya sah. Tapi dia dosa. Kenapa? Yang ditinggalkannya tidak dikasih makan. Nafkah tidak ada. Sama dengan berkurban. Jangan dipaksakan berkurban kalau masih ada kewajiban. Ya. Kalau belum terpenuhi kebutuhan pokok, tidak lebih dia. Tidak ada kewajiban berkurban dia. Ya. Kau berkurban, hutang tidak dibayar dah. Tak tulis lain namu 2.700.000. Ke tetangga sebelah 200.000 lunjut tapi bayi sampai kini lah. Itu salah itu. Salah. Karena berhutang kepada saudara kita wajib untuk dibayar segera itu. Beda hutang jobang. Sebab kalau ibu ngambil rumah dicicil itu boleh jadi lunasnya baru 8 tahun, Pak. Kan tidak mungkin menunggu 8 tahun baru satu berkurban tuh. Tidak kan? Itu kan hutang yang memang bertempo. Tapi kok babunyi inyo tak daftar namo hutang 200.000 nak iwe ya.
Itu bahaya itu, ada keliru itu. Namun terdaftar peserta kurban, Pak. Cek, ini butang kamu 150.000. Sampai kini tak nyoba. Itu salah itu. Karena ada yang wajib yang harus dibayarnya dulu. Keluarkan tuh pembayaran hutang itu. Kalau sudah dikeluarkan pembayaran hutang ke Uni Sabalah, Uni di Muko, Uni belakang, ternyata tidak cukup untuk mengikuti kurban, tidak ada masalah. Lepas kita dari kewajiban. Karena kurban ini sunnah muakkadah dalam pandangan mazhab Syafi'i, Pak. Sunnah muakkadah. Tidak wajib dia, kecuali dalam pandangan mazhab Hanafi. Ya. Tapi memang ada juga orang Bapak Ibu yang saya sampaikan, dia memampukan diri. Dia tidak zalim kepada keluarganya. Ya. Baca rohnya, menabung. Mulai dari awal tahun setelah Idul Adha tahun kemarin, dia mulai menabung, Pak. Memang penghasilan suaminya itu hanya cukup dapat sore habis bisu kan itu ya. Dapat sore kan bagian tuh, habis kerajo. Habis lah. Ya kalau ibaratnya kan dapat pagi habis patang gitu ya. Tapi karena kemampuan istrinya menyimpan, saketek, satunya berkurban dan ini tidak berhutang ke orang. Tak ada hutang. Hebat itu. Itu namanya memampukan diri. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah seharga hewan kurban tidak bisa mengalahkan hewan kurban itu sendiri ketika kita berkurban. Itu perlu dipahami. Ya, kalau berbicara sedekah tadi. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman ada persoalan yang membuat orang sulit bersedekah itu apa? Bukan semata-mata karena kurangnya harta, tidak. Tapi karena ada rasa takut bahwa dengan berkurban hartanya itu berkurang. Coba baca hadisnya kan. Mana qasat shadaqatum mimmal. Harta itu tidak akan berkurang ketika disedekahkan. Berarti dia punya harta. Harta itu tidak akan berkurang kalau kita ikut berkurban. Berarti hartanya ada. Tapi apa yang membuat orang tidak mau bersedekah? Apa yang membuat orang itu tidak mau berkurban? Karena takut hartanya kurang. Kalau ibu keluhan 2.700.000, ibu kurang tidak piti ibu? Berkurang atau enggak? Bapak tak pilih ibu menjawab. Ibu punya piti 7 juta. Di keluhan 2.700.000, berkurang piti atau enggak? Berkurang lah. Yang namanya nominal berkurang dia. Ya kan? Tapi di sisi Allah dia bertambah. Apa yang membuat dia bertambah? Kan pahala, keutamaan, kemuliaan. Bahkan boleh jadi Allah beri kemudahan untuk mengganti yang kita keluarkan itu. Itu makanya disebut tidak pernah berkurang. Apalagi kalau dikali. Ya kan? Kita bersedekah faktor pengalinya kan tidak main-main ya. Ya. Kita menanam 1 biji, tumbuh menjadi 7 tangkai. 1 tangkai ada 100 biji. Kan 7.000 kelipatan. Mana ada berkurang? Di sisi Allah nominalnya memang berkurang. Tahukah Bapak Ibu, yang membuat kita takut harta kita berkurang ketika sedekah atau berkurban adalah setan. Yang membuat awak takut kalau mengeluarkan harta itu berkurang siapa? Setan, Bu. Itu nang kerajo setan tuh. Setan itu ada 2. Ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Suami lah semangat, awak satu berkurban. Kecil orang rumah kurban ke kurbannya aja, panik mencari piti aja. Bakal itu setan ibu. Karena setan itu ada di golongan jin, ada dari golongan manusia. Boleh jadi ada suami-suami yang ingin berkurbannya, ingin mendaftar, tapi balai piti konan mamaci orang rumah. Ibu nan mamaci piti, kece ibu, dah usah kurban gini lainnya, sunnah tuh aja. Payah mencari piti aja. Padahal ibu macik piti tak lo tanggung-tanggung banyak, ya kan? Yang berbentuk uang ada, yang berbentuk emas ada juga. Jadi yang membuat kita merasa kalau bersedekah harta kita itu kurang, sekali lagi Bapak Ibu, setan. Baca tadi surat Al-Baqarah ayat 268 yang kita baca di awal tadi itu.
Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Menakut-nakuti itu sebenarnya, Bu. Tidak. Ibu menakut-nakuti anak sebenarnya atau enggak? Weh, jangan duduk di batang kayu tuh, tasapo weh, atau kan menakut-nakuti kan? Ya sebenarnya tasapo. Enggak. Cuman menakut-nakuti gitu. Jadi setan ini menakut-nakuti dengan kemiskinan. Padahal di hadis Nabi, orang bersedekah tidak akan pernah jatuh miskin. Orang yang berkurban itu tidak akan pernah jatuh miskin. Tapi karena ditakut-takuti setan tadi, awak mampu tapi tidak mau berinfak. Awak mampu tapi tidak mau berkurban. Kenapa? Kita ditakut-takuti setan. Makanya kalau Bapak Ibu baca lanjutan ayat ini kan, wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadlan. Ya, sementara Allah menjanjikan kepadamu ampunan dan karunia darinya. Kenapa setan dulu baru Allah? Salah satunya adalah banyak orang yang terjerat dengan janji setan daripada janji Allah. Inilah satu-satunya. Makanya kan setan dulu tuh di ayat kan. Baru Allah. Artinya apa? Itulah yang banyak terjadi. Orang lebih takut dengan setan, ditakut-takuti tadi, daripada dengan janji Allah tuh. Padahal janji Allah jelas. Kalau engkau mengeluarkan hartamu, engkau dapat ampunan Allah. Kalau engkau mengeluarkan hartamu, Allah beri karunia, ada pahala di situ, ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Tapi rupanya setan kok lebih hebat membisikkan kepada kita daripada janji Allah itu. Itu makanya setan didahulukan daripada Allah di situ, Pak. Karena memang begitu kebanyakan kita boleh jadi. Ya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu dunsana, tidak mau berkurban. Kenapa? Takut miskin. Bukan karena tidak mampu, Pak. Kalau tidak mampu jaleh lo kan. Ya, kalau tidak mampu tidak ada masalah, Pak. Orang tidak mampu naik haji, apakah nanti akan ditanya oleh Allah kenapa tidak haji? Oh, tidak. Lapih awak. Ibu bapak yang tidak mampu haji, tanggung jawabnya cuma 4 itu saja. Syahadat, sholat, puasa. Indak lo zakat lah 3 itu saja. Ya yang disakatkan. Amih tidak ada. Ya kan? Peternakan tidak ada. Apa yang mau disakatkan? Ya. Tapi bagi orang yang punya kemampuan tapi tidak mengeluarkannya, itu yang punya tanggung jawab nanti. Makanya bahasa Nabi dalam hadis itu kan, man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang Allah beri kelapangan, lah dia hidup lapang pilih oleh. Lah selapang itu hidup pilih oleh, kira-kira begitu. Tapi dia tidak berkurban. Maka sekali-kali jangan dekati tempat sholat kami. Ambo takana dulu mak kalau bakawan-kawan gua. Orang badoncek tiba di nyunyu anyang saya. Tibonya. Pada situ kesal kita Pak. Bandak ke kesal awak inyo bab pitih. Orang badonceknya dak satu. Atu nang kucing ayi. Pada situ aja. Kira-kira begitu, Bu. Dia mampu berkurban. Dak satu berkurban, tu datanglah ke tampik sholat Idul Adha. Maka kata Nabi, pergi. Ya, jangan sekali-sekali dekati tempat sholat. Ini bukan berbicara dosa. Nabi kan tidak ada bilang, tidak berkurban, badosok, tidak, bukan begitu. Tapi awak mampu tidak satu, tercela, tuan, tercela, Pak. Sama je contoh ambo tadi tu. Awak tahu nyu mampu tapi nyu aneh-aneh saya. Mungkin kelamat dinyo saja. Apa yang ke situ aja? Satu awak aja. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Menakar apa? Kemampuan. Jadi ketidakmampuan orang bersedekah, ketidakmampuan orang berinfak, ketidakmampuan orang berkurban semata-mata bukan karena tidak ada harta. Tapi boleh jadi memang ada sifat pelit atau kikir karena ditakut-takuti setan. Kalau mengeluarkan harta kita jatuh miskin.
Alun ado pernah tadangan di awak bapak ibu orang jatuh miskin dek sedekah dak do. Alun pernah tadangan. Bakok miskinnya, unyu rajin berinfak makanya jatuh miskin. Nah, ada pernah terdengar. Kalau mengikuti kajian Gus Baha, kalau pendapat beliau dalam kitab-kitab tasawuf tidak pernah disebut sifat yang namanya pelit, tidak ada. Ya, saya juga tidak tahu karena bacaan kitab tasawuf ini sangat banyak. Tapi pendapat beliau tidak ada satupun kitab tasawuf yang membahas tentang sifat pelit, kikir, bakhil, tidak ada di kitab tasawuf. Terus yang ada apa di kitab tasawuf? Yang ada pendapat Gus Baha adalah tomak. Arti tomak itu rakus. Punya keinginan yang berlebih, maka disitulah muncul yang namanya sifat kikir. Karena tomak. Ya. Tapi pembahasan tentang kikir tidak ada di kitab tasawuf. Tomak ada. Tomak itulah penyebab kikir. Mungkin di situ lo ada kalimat kalau ingin jadi orang kayo yo harus pilih awak. Mungkin di situ soboknya tuh. Orang kayo tamak. Bukan orang kaya dermawan ya. Kalau orang kaya dermawan orang kayo tamak. Bapiti itu banyak bakumpu kekan baku. Makanya muncul sifat pelit. Jadi pelit itu muncul lantaran ada namanya tamak. Ibu, kalau pendapat Gus Baha kan begini, kita akan kenal nih dengan artis-artis kata beliau, dengan orang-orang kaya. Tapi pernah tidak kita mengatakan orang itu pelit? Tidak, karena kita tidak pernah berharap orang itu memberi kita. Tapi pernah tidak ibu mengatakan tetangga ibu pelit? Karena ibu berharap harusnya nyobagi hawa dan nyobagi dok, ya pilih tetangga. Tapi kalau kita tidak pernah berharap kepada seseorang, bapak ibu tidak akan pernah bilang dia pelit tuh. Tidak usah jauh-jauh, tetangga sebelah umpamanya. Awak tidak kenal dia. Piti banyak, tidak pernah ibu diajar. Pernah tidak ibu mengeceknya pelit? Karena menurut Gus Baha dalam kitab-kitab tasawuf tidak pernah dibahas yang pelit. Kenapa? Pelit itu muncul lantaran tamak. Awak kalau warok kau orang tidak diagih, maka muncul kalimat pilih itu. Sama dengan dunia. Pelit itu bisa muncul lantaran tamak terhadap dunia. Dek tamak tadi tuh, keinginan terhadap dunia yang begitu tinggi. Maka muncullah di situ yang namanya sifat pelit. Makanya orang pelit itu tidak akan masuk surga kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang pelit. Makanya orang tidak berkurban boleh jadi bapak ibu bukan karena masalah sunnahnya. Orang dihukum tidak berkurban boleh jadi bukan karena kurban itu sunnah. Karena kalau sunnah kan tidak dapat hukumnya. Apa berdosa orang kalau tidak berkurban? Dalam pandangan mazhab Syafi'i, orang yang mampu. Tidak, karena dia sunnah muakkadah. Tapi boleh jadi dia dihukum Allah bukan karena tidak berkurbannya, tapi karena pelitnya. Makanya kalau ada yang tidak satu berkurban, ukur-ukurlah diri. Indak mampu atau dek pilih. Jangan dinilai orang. Tidak boleh orang dinilai dah. Nyawa senilai. Kita saja menilai diri kita. Kalau memang kita tidak mampu, tidak ada kewajiban berkurban bagi orang yang tidak mampu. Jangan dipaksakan. Tapi kalau kita mampu tidak mengeluarkan, khawatirnya kita tidak ikut berkurban bukan karena tidak mampu, tapi karena pelit. Nah, itu saya catatan. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Bahwa seseorang yang mau memaafkan kesalahan orang, Allah akan muliakan dia. Artinya tidak ada orang yang hina dengan sebab memaafkan. Makanya kau acuk bana kaji kau dibahas. Ada lu orang tidak nak memaafkan dia merasa hino kalau nya memaafkan wah. Hino nya memaafkan dah. Rendah lu dirinya kalau memaafkan orang wah. Pemahaman yang keliru itu. Makanya dalam hadis, kalau ada orang sudah minta maaf kepada kita, kita tidak mau memaafkan. Kalau orang itu sudah mengucapkan salam, kita tidak membalas salamnya, maka kata Nabi, orang tersebut sudah memborong dosa.
Makna memborong ini yang kita takuti. Seolah-olah kalau ambo minta maaf atau amak minta maaf ke ambo tidak maafkan, berarti dosa amak ambo tanggung. Itu yang disebut memborong dosa. Ya, berarti amak dia maafkan dosanya, tapi saya memborong gitu. Kenapa? Karena tidak mau memaafkan. Nah, itu bahasa memborong tadi. Ya. Nah, bahkan kalau ada orang sudah minta maaf, sudah mengucapkan salam, kita tidak mau menjawab salamnya, maka kata Nabi, orang yang sudah mengucapkan salam tidak bisa disebut orang yang memutus. Berarti nandak menjawab salam itulah orang yang memutus. La yadkhulul jannah al-qati, tidak masuk surga orang yang memutus. Bulan ini bulan apa Ibu? Zulkaidah. Apa arti Zulkaidah? Zulkaidah itu salah satu artinya berhenti berperang, berhenti bermusuhan, berhenti berkelahi. Itulah arti Zulkaidah. Kalau memang kita menghormati bulan haram, satunya bulan Zulkaidah, kok ado jo bacakak barantilah bacakak tulai. Nah, belo-elok selawat lah, belo-elok. Kok ado jo awak bermusuhan, selesaikanlah permusuhan itu. Jangan dipelihara jo musuh-musuh tulai. Belo-elok sawak lah, apalah, ya kan? Kalau bacakak jo elok, itulah bahasa Zulkaidah itu. Jadi Zulkaidah itu artinya berhenti berperang. Orang-orang Arab jahiliyah saja kalau lah masuk bulan Zulkaidah, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan. Awak lah masuk Zulkaidah bacakak ya, bermusuhan juga loh. Di mana penghormatan kita terhadap bulan haram ini? Salah satunya adalah bulan Zulkaidah. Mau tidak kita disebut orang yang memborong dosa? Memborong dosa. Orang tu lah berkali-kali minta maaf ke awak. Awak tiada maaf bagimu taruh saya. Boronglah dosa tu ya. Orang lah minta maaf kawan, awak indah juga, berarti awak nan memutus itu. Sebab orang sudah berusaha untuk menyambung, kita tidak mau, memutus namanya itu. Maka jadikanlah bulan Zulkaidah ini sekali lagi bulan untuk kita berbaik-baik kembali. Kalau gaik-gaik kan mati je pelihara je permusuhan. Ya, cik-cik angok lah. Ya kan mumbang jatuh kelapa jatuh. Tapi kan paling tidak usia kita itu harusnya membuat kita lebih arif untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan ya godaan-godaan. Terakhir, yang terakhir, wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Hadis Nabi tersebut menjelaskan tidaklah ada seorang hamba yang tawadu kecuali Allah akan angkat derajatnya. Tawadu itu artinya rendah hati. Kan pernah kita menyampaikan dulu sebuah kajian yang disampaikan Buya Hamka. Kalau engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau, pahami bahwa ibadahnya lebih banyak dari engkau. Balu kainda umur beliau salah 70, awak umur baru 25. Tu merasa banyak lo ibadah awak. Alun le. Orang 70. Kalau melihat orang yang kecil dari engkau, kata Buya Hamka, pahami dosanya lebih sedikit daripada engkau. Atuh iyo. Umur 25 awak lah 70, dosa banyak. Itu yang membuat kita menjadi tawaduk, tak merasa lebih dibandingkan yang lain, termasuk ibadah. Karena ketika tidak ada tawaduk, di situ muncul ujub, rasa kita lebih baik dibandingkan yang lain. Di situ bisa muncul sombong, merendahkan orang lain. Menurut Syekh Al-Utsaimin, sifat-sifat tersebut bisa menghapus amal-amal ibadah kita. Jadi Bapak Ibu, merasa lebih baik saja kita dibandingkan orang, itu sebenarnya menjerumuskan kita ke jurang kebinasaan yang disebut muhlikat. Jadi salah muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan termasuk amal kita. Apa salah satunya? Merasa takjub dengan diri sendiri. Makanya Bapak Ibu, ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun sunnah, jangan membuat kita merasa lebih baik dibandingkan saudara kita. Itu bahaya itu. Merasa lebih baik membuat amal ibadah kita menjadi rusak. Karena di situ ada kandungan ria dan sebagainya itu. Ya, sampai saya katakan kan begini. Kan sekarang haji nih. Ya, jangan sampai nanti pulang haji kita merasa lebih dibandingkan orang gara-gara di depan nama kita sudah ada H. Tidak boleh itu. Kalau orang Bapak Ibu membuat nama awak pakai H, awak mendaftar kurban, yang buat H, itu urusan pengurus, karena pengurus tahu awak pulang haji. Ambo tanya ke ibu, kalau ada orang membuat undangan barale,
Terus di undangan barale itu nyebut namanya pakai H, itu tujuannya untuk apa? Ambo barale wah anak ambo. Contoh, ambo lah pulang haji. Di situ kan ada turut mengundang. Kan kedua orang tua nak. Ambo kecen ke tukang sablon tuh. Aku nama ambo ya. Ambo lagi H. Itu tujuan saya ngasih H untuk apa? Nah, itu yang perlu diintrospeksi diri. Menurut hemat saya, H itu tidak perlu ditulis. Nggak ada. H itu warisan kolonial Belanda, Pak. Baca sejarah. Supaya diawasi orang pulang haji itu supaya tidak memberikan semangat persatuan, maka dia H tuh warisan kolonial Belanda dipelihara. Tidak perlu itu. Makanya saya bilang pengurus masjid besok seksi dakwah kalau perlu ustadz-ustadz yang pakai H itu tidak usah dia H misalnya Pak. Kecuali titel akademis profesor, doktor, MT, ST tidak apa-apa. H itu tidak ada dituli-tuli doh Pak. Maka belajarlah hari ini untuk tidak lagi menulis H di depan nama walaupun kita sudah haji. Kalau tidak banyak titel apa Pak RT. Titelnya pertama adalah M. Apa itu M? Muzaki. Karena beliau berzakat. Bisa jadi Pak RT dikasih gelar di depannya S. Soim. Orang yang berpuasa. Balok tidak. Kalau orang pulang haji bisa H. Orang sholat bisa S. Bisa di muka nama tuh M titik S titik H titik. Ditanya di orang M itu apa tuh? M itu artinya beliau seorang yang membayar zakat. S itu beliau adalah orang yang berpuasa. H beliau baru pulang haji. Alah banyak nama dia. Maka tidak perlu ditulis H di depan nama. Kok ada orang biasa dibuat H, dihilangan hanya berangnya, itu perlu dipertanyakan. Ya, apa H di depan nama itu? Nah, itu salah satunya jangan merasa lebih baik dibandingkan yang lain dengan ibadah yang kita lakukan, menjaga diri namanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu kajian kita malam hari ini. Saya simpulkan 3 hal yang disampaikan Nabi. Pertama, sedekah. Itu menyelamatkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, memaafkan. Dan yang ketiga adalah tawaddu atau rendah hati. Ya, sekali lagi, adosa rasu awak lebih elok dari orang buah. Itu sudah menghancurkan dan membinasakan ibadah-ibadah awak. Bekolah kamu ta hati saja baru itulah gawat. Maka jangan pernah merasa lebih baik dibandingkan orang. Demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.